Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat pertanyaan dari seorang teman, pertanyaan dari anaknya. Jadi gini tanya, Bu, saya ini tidak pernah minta dihadirkan di bumi ini. Tapi kenapa kok saya harus tunduk patuh sama Allah? Nah, si ibu ini pusing, ini jawabnya gimana gitu. Jadi yang harus kita perhatikan, pertanyaan ini biasanya diajukan oleh orang-orang yang berpikir, orang-orang yang cerdas. Kita harus menghargai itu dulu. Karena kecerdasan itu karunia Gusti Allah juga. Jadi jangan langsung dipotong dengan doktrin. Kalau dipotong dengan doktrin ya tidak menyelesaikan masalah, bahkan bisa menjadi bibit-bibit pembangkangan karena tidak terpuaskan jawabannya. Maka bertemu orang-orang seperti ini mesti diberikan jawaban yang bil hikmah, dengan bijaksana, wa mau'izatil hasanah, dengan penyampaian yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau sampai terjadi perdebatan maka berikanlah perdebatan pernyataan perdebatan yang lebih baik. Nah ini maka kita coba uraikan. Saya ini tidak pernah minta dihadirkan di dunia ini. Jadi kenapa saya harus tunduk patuh sama Gusti Allah? Saya coba pakai kias atau analogi cerita. Jadi ada dua orang, Mas Pai dari Bekonang dan Mbak Ine dari Sentolo. Dua orang ini orang yang tidak punya minat sama sekali sama film. Upin Ipin aja tidak tahu dia. Nonton bokep blas, tak pernah, gak roh. Nah, suatu ketika mereka berdua ini dapat job pekerjaan jadi bintang film di Hollywood. Mereka berkemas terus terbang ke Amerika sana. Nah, di sisi yang lain orang yang ngejob tadi, orang yang nawari pekerjaan tadi namanya James Cameron. Mau bikin film terbarunya Avatar 7, judulnya Finding Little Fish in the River, golek ceto ning kali. Nah terus asisten-asistennya ini tanya, Pak Ron, jenengan iku kok mau menjadikan si Paijo dan Ine Waginem sebagai bintang utama, napa mboten keliru? Nah, terus Pak James Cameron ini bilang, wis kowe iki menengah ora mudeng sing tak karepke. Aku iki saka bentuk batuke karo model cangkeme iki wis iso memprediksi, iso membayangkan mereka ini akan jadi aktor yang hebat, aktor dan aktris yang hebat. Terus kowe iki gak mudeng menengah, rasa kok kian cerewet. Nek cek gelem nyambut gawe aku. Nah, karena asisten-asistennya ini tahu bagaimana kehebatannya Pak James Cameron ini, ya wis mendel kemawon. Nah, singkat cerita, Mas Pai alias Paijo dan Mbak Ine as known as Waginem ini sampai di Hollywood.
Wis blas gak aku casting-castingan, pokoknya langsung dikei, langsung nyambut gawe. Nah, terus sambil bekerja mereka masing-masing baca skripnya, jenenge ora mudeng film nonton bokep gak tahu lho. Wis acting ra iso lho. Iki wis total gratul, cek nganggo nyoba, cek nganggo kleru lho. Nah, bedanya gini, Mas P ini mergo wonge kemelinti, merasa bisa, merasa cerdas, merasa pinter sak kampung lho. Wis pede wae lho. Sok-sokan iso. Nah, bahkan protes sok-sok. Ceritane kaya ngene welek gitu. Jadi kayak skenario, kayak skrip malah protes. Wagumen ceritanya, walek banget gitu. Bahkan Mas P ini kadang-kadang juga sok ini mengkritik sesama artis. Goblok carane acting ora kaya ngono kuwi lho. Kudune lak ngene-ngene wis. Kuwi Mas P ya gitu. Nah, sebaliknya Mbak Ine ini sambil ya mempelajari apa yang menjadi tugasnya itu juga cari-cari info. Jane sing ngeki gawean iki sapa to? Ora tahu-tahu nek kenal, aku ya ora njaluk. Ndak minta pekerjaan ini kok tahu-tahu dikasih pekerjaan. Nah, ternyata dari hasil penelusurannya ini Mbak Ine ini tahu gitu. Ternyata yang order itu sutradara papan atas, sutradara kondang yang terkenal jenius. Ya sudah, akhirnya apa yang menjadi tugasnya ya sudah berusaha dijalankan, berusaha dikerjakan. Dan dia bangga, merasa bangga karena ternyata saya bekerja dengan seorang maestro. Nah, kosok wali sebaliknya Mas Pai tadi harus mergo kemelinti, mergo sok tahu, mergo merasa cerdas terus tidak berusaha mencari tahu siapa yang mengorder. Oh, aku ora njaluk gawean iki ngerti-ngerti dikasih pekerjaan ini gitu. Malah kadang-kadang protes sama sutradara. Sutradara itu piye loh, jadi dia tidak tahu gitu kalau sutradara itu seorang yang super jenius. Malah kadang-kadang protes, kadang-kadang komplain. Ya itu contohnya, analoginya. Ya sama ketika tadi ada pertanyaan, saya ini nggak pernah minta dilahirkan di dunia ini. Tapi kemudian kenapa saya harus tunduk patuh kepada Gusti Allah? Nah, ini kondisinya ya tadi sama kayak cerita tadi. Ketika kita ini merasa pinter, merasa cerdas, merasa mampu berpikir gitu. Ya maka ya terjadi kita biasanya kecenderungannya orang seperti ini akan merendahkan, mengabaikan pihak-pihak lain. Apalagi Gusti Allah. Ketok bentuke wae ora gitu. Kita wujudnya enggak. Jadi pernah dulu ada teman saya waktu masih kuliah gitu. Jadi kalau emosi itu dia keluar. Terus bengak-bengok. Gusti Allah itu wali ini dhuwur tok. Nek wani medun. saking sombongnya. Medun tenan kapok biar dunia gitu. Nah, maka sebenarnya kalau kita ini mau menggunakan kecerdasan kita, menggunakan kemampuan berpikir kita, mestinya tanya gitu. Kita ini tidak pernah minta dihadirkan di dunia ini gitu. Kok tiba-tiba suruh hadir di dunia ini itu jangan ngopo gitu. Nanti kalau kita lihat proses kehadiran kita di dunia ini kan ternyata kita ini the choice, orang-orang yang terpilih.
Jadi dulu ketika bapak dan ibu kita ini bersetubuh gitu. Bapak itu kan menginvestasikan, memberikan ratusan ribu sel sperma yang jadi cuma satu. Ya ada kalanya kasus kembar ya, bayi kembar ya jadi loro kan itu. Ibu juga menyediakan satu ovum. Jadi satu ovum diperebutkan oleh ratusan ribu sel sperma. Jadi sejak berwujud sperma aja kita ini sudah jagoan gitu. Kita ini sudah menangan. Wis dadi awake dhewe. Coba misalkan dulu waktu sperma ini berenang di rahimnya ibu gitu. Sperma ini bapak renang. Terus kita ini berhasil mau finish, mau masuk ke ovumnya ibu. Terus dari belakang didudut karo sperma lainnya akhirnya jadi gitu. Atau misalkan malamnya ibu bersetubuh sama bapak, paginya naik bis gitu. Terus sudah sampai sopirnya kesusu, ibu belum turun, wes digas. Terus akhirnya ibu mencolot, lompat, salto. Yang harusnya jadi sperma tuh kita, gak ada ibu salto ya akhirnya sing gugrak rahimnya sing jadi sperma yang lain. Kita tidak lahir. Berarti kan kita ini memang sejak wujud pejuh lah ya wis menangan loh, wis juara. Nah ini main perasaan, kalau kita baper ya bawa perasaan tuh sensasinya tuh sama kalau kayak mahasiswa kayak cah SMA daftar kuliah di UGM atau di UI gitu kan, berkompetisi dengan ratusan atau mungkin ribuan orang yang terpilih kan sesuai kuota. Ketika ketompo terima kan suwenengnya minta ampun. Nah, makanya kalau dalam dunia spiritual itu kita lahir di dunia ini aja sudah sebuah kebanggaan, menang atas pejuh-pejuh yang lain, sperma yang lain gitu. Nah ternyata kita hadir di dunia ini, dihadirkan di dunia ini punya pekerjaan gitu. Dan pekerjaannya mentereng. Ya bahkan kalau di Al-Baqarah 30 itu yang kemarin pernah kita bahas, malaikat aja sampai protes, ya Allah dulu. Kok panjenengan iku meh dadekke wong sing gawe ning rusak karo paten-patenan, meh jenengan dadekke khalifah. Napa boten keliru? Kami yang selalu bertasbih manut tepa kalih panjenengan. Gusti Allah kan membentak kan, semenengah. Aku luwih paham timbang dapuran-dapuranmu kuwi. Jadi kita memang tidak pernah minta dihadirkan di dunia ini. Tapi ternyata ketika hadir di dunia ini kita ini disuruh oleh Allah untuk terlibat dalam sebuah drama yang sangat epik gitu, sangat epik, apik banget gitu. Ya kalau kedebukan, bingung, jumpalitan ya wajar, wong yang jenenge ora mudeng, kaya si P sama Ine tadi kan ora mudeng dari awal ya butuh latihan kan. Jenenge latihan wis kabeh rekoso. Coba delok bayi itu dulu kula panjenengan dulu ngising itu aja baru belajar nangis kan gitu kan, rekoso gitu. Ngising loh, buang air besar itu rekoso. Nah maka kalau kita ini menyadari bahwa di dunia ini tuh kita punya satu pekerjaan, dilibatkan oleh sang maha sutradara yang maha jenius untuk membuat sebuah kisah
yang mana skripnya itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Wonten hadis disebutkan 50.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan, kisahnya itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Jadi kita ini sebenarnya cuma ngelakoni skrip aja. Lah berhubung yang menulis skripnya itu Sang Maha Jenius, ceritanya itu sangat bagus sekali, ya kadang-kadang kita sebagai pemain, sebagai aktor ini terbawa suasana, baper gitu. Saking bagusnya cerita. Ini sama kan kayak misalnya panjenengan apa Sinten gitu, lihat film yang sedih kan kadang-kadang bisa sampai nangis. Nggak film horor itu kan kadang kita ketakutan, ada yang sampai paranoid. Tapi coba misalnya kita tahu proses pembuatannya film horor, aktor karo ngekek-ngekek, karo guyu-guyu, sutradarane karo cengengisan kae. Itu jebul film horor tuh pembuatannya tidak menakutkan sama sekali karena ternyata banyak lampu, banyak orangnya gitu. Ya itulah, jadi seringkali kebodohan kita sudah bodoh sok tahu gitu, repot lah. Nah maka yang perlu kita insafi, kita betul tidak pernah minta oleh Allah dihadirkan di muka bumi ini. Tapi ketika kita ini hadir di bumi ini dikasih kelengkapan berupa akal, pikiran, perasaan, kehendak. Nah maka kita gunakan untuk mencari tahu. Jangan sing ngongkon iki sapa to? Gusti Allah iki sapa? Saya ini siapa? Gusti Allah itu siapa? Coba sak pinter-pinternya orang, sehebat-hebatnya orang, itu suruh menghitung rambutnya sendiri aja tidak mampu kok. Coba ndang, coba nenai, jebutmu mbok hitungan dhewe ra iso lho, luput mesti. Paling misalnya jawab nek ra ganjel genep. Tapi Gusti Allah ketika ditanya berapa jumlah rambut penduduk se-Indonesia, perso. Kita kalau mau ngecek trombosit datang ke laboratorium. Pas sakit apa demam berdarah atau tipes, untuk mengetahui jumlah trombositnya sekian ribu dadak diambil darahnya dulu. Tapi Gusti Allah jumlah trombosit wong sak donya perso. Rasa harus cek lab barang. Nah ini kalau kita menyadari hal demikian kan, ya tentu ya kita akan seperti Mbak Waginem itu tadi. Wah jebul bosku iki ampuh. Sama ternyata kita ini dihadirkan Allah di dunia ini punya bos yang maha jenius. Jadi ya kembali ke diri kita ini mau jadi tipenya Mas P atau Mbak Waginem itu tadi. Ya mudah-mudahan yang sederhana ini bisa menjadi perenungan kita dan kita bisa menjadi lebih baik, kualitas hidup kita lebih meningkat. Saya Muhammad Sofwan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.